Salam sejahtera bagi kita semua di mana saja berada. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan di pagi hari ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan 2 Samuel pasal 6 ayat 15 sampai 23 dengan tema merendah dalam Tuhan. Itu mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di pagi hari ini oleh karena perkenan Tuhan kami ada sebagaimana ada. Ya Tuhan, saatnya kami akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukannya seturut dengan kehendak-Mu pagi ini. Ampunilah kami dan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan 2 Samuel pasal 6 ayat 15 sampai 23 kita akan dengar. Inilah firman Tuhan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan, yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Mikal bin Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Amin. Firman Tuhan pagi ini, berbahagialah kita semua. Karena tema kita merendah dalam Tuhan. Sikap merendah hati sangatlah tergantung pada pengosongan diri kita sendiri. Pengosongan diri mengisyaratkan untuk tidak mengutamakan segala bentuk kelebihan yang ada pada diri kita, tetapi melihat sebagai pemberian yang dipercayakan oleh Tuhan. Demikian halnya bacaan kita hari ini. Kita mendapati bahwa jabatan dan tahta yang ada di tangan Daud, sumbernya adalah Tuhan semesta alam. Itu ayat 21 dan 22. Sehingga tarian dan luapan sukacita Daud merupakan caranya untuk merendahkan diri di hadapan hadirat Allah yang disimbolkan dengan tabut Tuhan.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, namun ini mendapat penilaian dari Mikal yang tidak senang melihat Daud merendahkan dirinya. Saudara-saudara, sikap demikian sering mendapat tantangan. Karena itu hidup ini adalah proses panjang untuk merendahkan diri. Kita diajak untuk senantiasa menghidupi hal tersebut. Kita harus menanamkan dalam batin kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari dan demi untuk Tuhan. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun yang membenarkan kita untuk tinggi hati. Karena itu sikap Daud, saudara-saudara, yang demikian menunjukkan kesungguhan hatinya untuk menghormati Tuhan dan menguduskan Tuhan dalam hatinya, dalam pikirannya. Sikap ini pula lah yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Hal itu mulai dari hati dan pikiran kita sendiri, terucap dalam kata-kata dan terwujud dalam perbuatan kita. Saudara-saudara, karena itu bagi kita dalam kehidupan ini, betapa pentingnya kita meneladani, merendahkan dalam Tuhan. Merendah dalam Tuhan sangatlah penting bagi kita hari ini, bahwa kita diberi kesempatan untuk menghayati kehidupan ini dan memuliakan Tuhan dengan segala pemberiannya. Di dalam Kristus Yesus, kita selalu hidup dengan pola yang demikian, yaitu pola hidup yang merendahkan diri dalam mendapat kepenuhannya dalam karya Yesus Kristus Tuhan. Ia adalah juru selamat yang merupakan kegenapan hukum Taurat. Hal ini hendaklah selalu membaharui batin kita bahwa Allah telah merendahkan diri dalam Kristus, dan oleh Roh Kudus kita diyakinkan dan dimampukan untuk mengikuti teladan Kristus dalam hidup kita setiap hari, bukan hanya sesaat saja, tetapi terus-menerus dalam kehidupan kita merendah dalam Tuhan sangatlah penting bagi orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Amin. Doa Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk segala kasih karunia Allah pagi ini yang kami pahami dalam kehidupan kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami semua hamba-Mu hendak menguduskan hidup dan sungguh-sungguh memuliakan Allah dalam seluruh segi kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami benar-benar menyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan ini, membawa damai sejahtera dari Kristus dan memuliakan Kristus, serta menguduskan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih waktu dan kesempatan ini. Ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita senantiasa penuh semangat dalam pergulatan hidup di dunia ini, hari ini dan seterusnya. Amin.